Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11. Agar di dalam video pembelajaran kali ini kita lebih bersemangat, maka kita akan awali dengan salam TKJ. T K J TKJ. Bisa? Bagaimana kabarnya anandaku semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan tetap bersemangat untuk belajar. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan awali dengan kompetensi dasar yang pertama, yaitu menerapkan sistem operasi jaringan dan menginstalasi sistem operasi jaringan. Berikut ini penjelasannya. Baik, peserta didik teknik komputer jaringan yang tetap bersemangat dan paling saya banggakan, kita akan masuk dalam pembelajaran administrasi sistem jaringan dan kita akan membahas sistem operasi jaringan. Sudah saya jelaskan di dalam video pembukaan bahwa kita akan mempelajari materi dengan kompetensi dasar. Untuk kompetensi pengetahuan yaitu menerapkan sistem operasi jaringan, dan untuk kompetensi keterampilan, kompetensi dasarnya adalah menginstalasi sistem operasi jaringan. Ya, sebagai pengantar, sistem operasi jaringan yang digunakan sebagai server itu memiliki kemiripan dengan sistem operasi komputer standalone. Standalone artinya komputer yang tidak dihubungkan dengan komputer yang lain. Hanya berbeda pada salah satu personal komputer atau PC yang bertindak sebagai server bagi komputer yang lainnya. Jadi sistem operasi jaringan itu nantinya komputer yang diinstalkan sistem operasi jaringan akan menjadi server untuk melayani komputer yang lain yang bertindak sebagai klien. Sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya atau resource dirinya sendiri, juga mengelola sumber daya komputer yang tergabung di dalam jaringannya. Ya, baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pada materi sistem operasi jaringan akan kita bagi menjadi 3 bagian yang nanti secara berurutan akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengetahuan dasar sistem operasi jaringan. Yang kedua, jenis-jenis sistem operasi jaringan. Dan yang ketiga adalah instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa bagian 1 dan kedua itu adalah menyangkut atau masuk di dalam kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga masuk di dalam kompetensi keterampilan. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu pengetahuan dasar sistem operasi jaringan. Baik, pada pengetahuan dasar sistem operasi jaringan ini akan kita bahas sedikit tentang pengertian sistem, kemudian pengertian jaringan komputer, dan nanti sebagai kesimpulan adalah pengertian dari sistem operasi jaringan. Baik, kalau kita bahas tentang sistem itu adalah satu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama guna memudahkan aliran informasi atau materi.
Itu pengertian sistem secara umum. Jadi sistem itu adalah terdiri banyak komponen atau elemen. Nah, ini tidak hanya berhubungan dengan jaringan komputer, tetapi sistem itu di semua perangkat ada komponen-komponen yang menjadi dasarnya. Kemudian jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan piranti jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama guna mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, jadi jaringan komputer itu terdiri dari lebih dari satu komputer dan piranti jaringan yang lain. Piranti jaringan yang lain ini sudah dibahas pada saat kalian kelas 10. Piranti jaringan yang lain, misalnya seperti hub, switch, LAN card, router, dan banyak yang lainnya. Nah, kalau kita sudah paham tentang pengertian sistem dan jaringan komputer, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas. Nah, artinya layanan berbagi file, folder, ya, saling sharing file atau folder. Kemudian layanan berbagi alat pencetak atau printer. Jadi satu printer bisa digunakan di dalam satu jaringan oleh banyak komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Kemudian DNS service, HTTP service, DHCP, remote server, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan 2 contoh aplikasi server yang banyak digunakan pada saat ini. Nah, jadi saya harapkan kalian semua bisa memahami bahwa aplikasi server ini yang akan diinstalkan pada sistem operasi yang sudah terinstal di dalam suatu server fisik. Jadi kalau kita pahami bahwa server itu terdiri dari server fisik, ya, yang berupa komputer, dan server itu terdiri dari server dalam bentuk fisik dan server dalam bentuk aplikasi atau software, ya, perangkat lunak. Server dalam artian perangkat lunak itu terdiri dari sistem operasi, ya, sistem operasi jaringan, kemudian dan aplikasi server. Tergantung server itu akan dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan apa. Nah, makanya di sini saya berikan contoh 2 buah aplikasi server. Aplikasi server yang pertama dilihat dari bentuk keperluannya, yaitu penyedia atau penunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Contohnya yaitu DNS server, web server, mail server, database server, dan aplikasi server lainnya yang menunjang layanan aplikasi jaringan. Nah, server yang saya sebutkan ini di dalam contoh ini nanti akan kita bahas dan kita akan konfigurasi di semester genap, di semester 2, ya, untuk kelas 11. Nah, di semester 1 ini kita akan memulai dengan instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian kita akan konfigurasi
remote server, akan kita konfigurasi file server, akan kita konfigurasi DHCP server. Kemudian contoh aplikasi server yang kedua, ya, berdasarkan bentuk keperluannya, yaitu pengelola lalu lintas jaringan. Contohnya adalah server itu digunakan sebagai routing, kemudian monitoring trafik jaringan atau biasa disebut dengan network management system. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya kita akan mengetahui tentang klasifikasi jenis-jenis sistem operasi untuk jaringan komputer. Klasifikasi jenis-jenis sistem operasi untuk jaringan komputer akan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan skala, kemudian yang kedua adalah berdasarkan fungsi. Ya, jenis sistem operasi jaringan berdasarkan skala itu terdiri dari 6 jenis, ya. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Yang kedua CAN, Campus Area Network. Kemudian LAN, Local Area Network. Ini yang dipakai di lab sekolah kita. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Kelima, WAN, Wide Area Network. Dan keenam adalah GAN, Global Area Network. Mulai dari yang pertama sampai keenam itu berurutan mulai dari yang skala atau areanya terkecil sampai kepada areanya yang terbesar, Global Area Network, seluruh dunia. Sekarang kalau kita lihat jenis sistem operasi jaringan berdasarkan fungsinya. Ya, yang pertama adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jadi di dalam jenis jaringan peer-to-peer ini tidak membedakan antara klien dan server. Jadi semuanya bisa saling berbagi antara komputer yang lain dengan komputer yang lainnya lagi. Ya. Kemudian jenis sistem operasi jaringan berdasarkan fungsinya yang lain. Untuk yang kedua yaitu client server. Client server ini merupakan suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut, terhadap request dari klien. Jadi komputer klien itu minta dilayani oleh komputer server. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk bagian yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan GUI. Ya, GUI, Global Graphical User Interface. Oke, kita lihat jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan interface-nya, berdasarkan antarmuka, ya. Berdasarkan apa yang kita lihat di layar monitor dalam komputer yang sudah terinstal sistem operasi.
Yang pertama adalah GUI atau Graphical User Interface, contohnya Windows, Linux ya, Linux yang berbasis grafis. Kemudian jenis yang kedua yaitu CLI, Command Line Interface. Contohnya adalah Linux yang berbasis CLI. Kemudian DOS. DOS itu Disk Operating System. Kalau di sistem operasi Windows biasa kita kenal dengan Command DOS atau CMD. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya antara sistem operasi GUI dan sistem operasi berbasis CLI. Kalau GUI itu grafis, interface-nya antarmukanya sudah berbentuk grafis ya. Bisa kita kelola dengan mudah, bisa kita pahami dengan cepat, bisa kita operasikan menggunakan mouse. Kemudian kita perhatikan jenis sistem operasi berbasis CLI. Nah, di dalam sistem operasi berbasis CLI ini, kita bisa melakukan perintah atau memerintahkan atau mengelola sistem operasi dengan menggunakan perintah berketik atau perintah teks, perintah yang kita ketik. Nah, di sini hambatan bagi kita itu dalam hal menghafal perintah-perintah tersebut. Lain halnya jika kita menggunakan sistem operasi berbasis GUI. Oke, dari sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface tadi, bisa kita bedakan lagi jenis sistem operasi yang berdasar lisensinya. Yang pertama adalah komersil, artinya untuk memiliki sistem operasi tersebut, ya, untuk memiliki sistem operasi tersebut, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli lisensinya. Contohnya, ya, Microsoft Windows NT, kemudian Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, dan Windows 2012 Server. Ini contoh sistem operasi jaringan ya, yang berbayar. Istilahnya yang paling mudah kita pahami seperti itu ya, berbayar. Kemudian yang kedua adalah free. Free itu artinya bahwa sistem operasi itu adalah terbuka. Sistem operasi terbuka artinya bisa dimodifikasi oleh orang umum, ya, bukan perusahaan tertentu. Ya, contohnya adalah Linux. Ya, contohnya adalah Linux. Nah, makanya kalau kita nanti mempelajari jenis-jenis Linux itu ada yang disebut dengan distro Linux. Distro Linux itu adalah tipe-tipe atau versi Linux yang sudah dikembangkan. Kenapa Linux ini distronya atau jenisnya atau versinya itu sangat banyak? Karena jenis dari sistem operasi Linux ini termasuk jenis yang free, jadi bebas dikembangkan oleh umum. Baik, sekarang kita lihat ada tampilan foto. Inilah yang bernama Linus Torvald. Ya. Dalam lingkungan kita, ya, baik di rumah, di sekolah maupun di kantor, sistem operasi Windows banyak digunakan, ya, oleh pengguna Indonesia. Ya. Namun tahukah bahwa sistem operasi lain ada yang bernama Linux? Ya, Linux adalah sistem operasi yang open source, ya, serta gratis. Itu makanya disebut, saya tadi menyebutkan bahwa Linux itu adalah sistem yang terbuka, open source. Jadi sumbernya itu bisa kita lihat, bisa kita edit, bisa kita modifikasi. Gratis
untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU, ya, GNU. Lain halnya dengan Windows. Linux itu memungkinkan penggunanya untuk memperoleh kode sumber dan mengubahnya. Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Linux itu kode sumbernya dapat kita dapatkan, dapat kita baca, dan kita bisa mengubah. Nah, Linux begitu masifnya perkembangannya. Ya, sebenarnya siapa penemu Linux itu? Nah, Linux itu ditemukan oleh Linus Torvalds yang merupakan seorang insinyur software Finlandia. Ya, kita lihat Linus Torvalds itu lahir di Helsinki, ya, di Finlandia pada tahun 1969 dari pasangan orang tuanya yang bernama Niels dan Anna Torvalds. Nah, sebagai contoh, ya, jenis-jenis distro Linux atau versi Linux. Ini saya berikan 6 contoh distro Linux yang sebenarnya Linux itu versinya sangat luar biasa. Distronya itu sangat luar biasa banyaknya. Jadi saya hanya memberikan 6 contoh saja. Yang pertama, Red Hat. Ya, ini semuanya sistem operasi jaringan, ya. Biasa digunakan sebagai server. Kemudian CentOS, kemudian Ubuntu, kemudian Debian, Fedora, dan Knoppix. Nah, jadi sistem operasi jaringan yang akan kita pelajari untuk semester ini sampai nanti kelas 3 kita menggunakan untuk distro Linux Debian, ya, yang masih versi Debian 8.5. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu instalasi sistem operasi jaringan berbasis teks, ya. Jadi sistem operasi jaringan Debian ini nanti yang akan kita install itu kita mempelajari dalam atau menggunakan interface-nya itu berbasis teks saja supaya lebih cepat diinstal karena penginstalannya sama dan lebih mudah dipelajari, ya. Baik. Berikut ini akan saya paparkan langkah-langkah instalasi Linux Debian 8, ya. Itu Debian 8 itu disebut dengan Debian 8 JC, ya. Nah, ini langkah-langkah instalasi ini hanya sebagian besarnya saja atau pokok-pokoknya saja, karena nanti akan saya sertakan untuk file PDF-nya tentang langkah-langkah yang secara detail, dan nanti akan terdapat screenshotnya semuanya. Jadi ini di dalam video pembelajaran kali ini akan saya paparkan tentang langkah-langkah garis besarnya saja. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita harus mengunduh ISO Linux Debian 8JC. Artinya kita harus memiliki file ISO Linux Debian. Kita tidak diharuskan untuk mengunduh. Nanti akan sudah terkopikan atau bisa dikopi pada saat kita akan praktek di lab, sudah terkopi semua di setiap komputer di lab itu, ya, di lab yang akan kita jadikan tempat untuk praktek, di mana terdapat 3 file ISO Linux Debian 8, yaitu DVD1, DVD2, dan DVD3. Nah, pada saat kita akan menginstal sistem operasi Linux Debian ini, ya, file ISO yang digunakan yaitu DVD1 untuk instalasi sistem operasi jaringannya. Nah, kenapa ada DVD2 dan DVD3? Karena itu berisi repository, ya, artinya aplikasi-aplikasi yang akan kita instalkan nanti ada yang berada di DVD1,
ada yang berada di DVD 2 dan ada yang berada di DVD 3. Nah, jadi nanti tergantung aplikasi itu terdapat di DVD berapa. Baik, langkah kedua yaitu boot PC dengan DVD atau flash disk yang berisi installer Debian 8. Nah, jadi kalau kita mau menginstalkan sistem operasi di dalam komputer, ya, di dalam komputer atau laptop, kita harus membuat boot, baik kita bikin boot atau membuat boot di DVD atau flash disk, tapi yang biasa kita gunakan yaitu boot dengan menggunakan flash disk. Kalau kita sudah masuk booting untuk instalasinya, sudah kita boot menggunakan flash disk atau DVD, maka akan muncul tampilan boot menu, ya. Terdapat 5 installer boot menu, ada 5 pilihan menunya, yaitu install, kemudian graphical install, kemudian advanced option, help, dan install with speed synthesis. Semua ini akan dijelaskan di dalam tutorial yang akan saya share nanti. Kemudian langkah ketiga yaitu select language, yaitu memilih jenis bahasa yang dipakai saat proses penginstalan dan bahasa sistem Debian setelah terinstall. Jadi pada saat kita memilih bahasa pada tahapan select language ini, itu akan muncul bahasa yang akan kita gunakan dalam proses penginstalan dan bahasa yang digunakan pada saat sistem operasi Debian itu sudah terinstall. Nah, jadi sebaiknya kita memilih bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian langkah yang keempat, ya, kita perhatikan. Langkah yang keempat yaitu select your location, artinya memilih lokasi, ya. Yaitu menentukan lokasi dalam bentuk time zone atau wilayah waktu. Kalau untuk Indonesia itu dengan menggunakan kode GMT plus 7. Artinya wilayah waktu ini wilayah waktu berdasarkan wilayah waktu internasional, ya. Nah, jadi di Indonesia itu kita menggunakan kode GMT plus 7. Baik, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu konfigurasi. Nah, kita lihat ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah konfigurasi lokal. Konfigurasi lokal. Kita pilih saja United States. Ini dalam berhubungan dengan kode-kode yang biasa digunakan di dalam komputer, yaitu United States. Kemudian yang kedua yaitu configure the keyboard. Nah, kita pilih tipe keyboardnya. Nanti ada banyak pilihannya, tapi kita harus memilih tipe keyboard yang QWERTY. Ya, ini tetap tipe keyboardnya yang Amerika, ya, United States. Kemudian yang ketiga yaitu configure the network. Nah, di sini nanti kalian pilih do not configure network at this time. Artinya kita tidak mengkonfigurasi jaringan pada saat ini. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu configure the network hostname. Jadi kita mengetik nama hostname kita, nama hostname dari sistem operasi kita yang kita inginkan. Apa nama hostname-nya? Nah, nama hostname nanti ini akan selalu muncul pada saat tampilan di layar kita atau di prompt-nya. Kalau di command DOS, ya. Di prompt-nya itu akan selalu muncul hostname-nya, hostname dari sistem operasi yang sudah kita install.
Kemudian yang kelima yaitu configure the network domain. Jadi kita harus mengisi domain. Domain itu artinya akan berakhiran dengan domain tertentu. Misalnya debian8.net atau debian8.com. Nah, itu domain. Oke, kita lanjut ke materi atau langkah ke-6, yaitu setup user dan password. Baik. Di dalam sistem operasi jaringan Debian itu terdapat dua user, ya. User root, ya, atau user utama, atau biasa disebut dengan super user, dan user biasa. Nah, pada saat kita akan konfigurasi sistem operasi jaringan, misalnya kita akan konfigurasi DHCP server, DNS server, atau web server, maka kita harus login dengan menggunakan user root atau super user. Nah, tapi kalau hanya sekedar kita mengcopy file, nah itu bisa kita gunakan, atau melihat file itu kita bisa gunakan yang user biasa. Baik, untuk setup user dan password yang pertama, kita mengetikkan root password atau password yang utama. Kemudian untuk pengaturan user yang biasa, yaitu setup user and password, kita ketikkan full name, ya, nama kita, ya, nama penuh kita, nama lengkap kita, ya, bisa menggunakan spasi. Kemudian yang ketiga, setup user dan password. Nah, kita ketikkan username. Nah, pada saat kita mengetikkan username ini, gunakan username yang pendek atau singkat tanpa spasi, ya. Kalau yang full name, ya, ini kita bisa menggunakan spasi, tapi kalau yang username ini kita harus menggunakan nama pendek tanpa spasi. Kemudian yang keempat yaitu setup user and password untuk user password. Jadi kita mengetikkan user untuk password untuk user biasa. Baik. Semoga tetap semangat di dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu langkah ke-8, yaitu partition disk atau mempartisi hard disk, ya, mempartisi disk. Dalam mempartisi hard disk, kita sebaiknya memilih metode partisi secara manual, ya. Jadi ada beberapa pilihan, nanti ada partisi secara otomatis, tapi kita untuk pembelajarannya supaya kita paham betul bagaimana cara mempartisi hard disk, maka kita pilih metode partisi secara manual, dan kita atur partisinya sebagai berikut. Kita atur saja 4 partisi, yaitu sebagai boot, kemudian swap, kemudian sebagai root, ya. Garis miring ini cara bacanya adalah root, kemudian home, ya. Saya ulangi, partisi boot, swap, root, dan home. Baik, langkah ke-9 yaitu installing the base system atau sistem dasar, ya. Menginstal sistem dasar. Penginstalan sistem dasar ini akan berjalan secara otomatis. Baik, langkah ke-10 yaitu configure package manager. Ya. Di sini akan muncul beberapa pertanyaan, ya, 3 pertanyaan. Kalau muncul pertanyaan configure package manager scan in another CD atau scan CD yang lain, pilih no, ya. Kalau muncul pertanyaan pada tahap configure package manager use a network mirror, apakah akan menggunakan jaringan cermin atau jaringan mirror, pilih no. Kemudian akan muncul pertanyaan berikutnya, packet usage survey, nah, apakah akan melakukan survei, pilih no. Ya, untuk langkah ke-11 yaitu pemilihan software atau software selection.
Nah, pada software selection ini kita supaya nanti sistem operasinya itu interface-nya teks, ya, kita pilih saja atau mengaktifkan atau nanti ada pilihannya tanda centang, pilih standar sistem utilities. Jadi pilih sistem yang standar saja. Nah, ini akan menguntungkan kita pada saat kita instalasi sistem operasi jaringan, akan lebih cepat. Baik, ke tahapan yang terakhir ya, untuk langkah ke-12, yaitu install Grub ya. Install di mana terdapat dua pertanyaan nanti ya, tentang install Grub bootloader, nanti pilih yes juga, kemudian install Grub on hard disk, pilih yes. Ya. Bootloader ini, Grub bootloader ini akan bermanfaat nanti pada saat kita akan menginstalkan sistem operasi double sistem operasi ya. Ya, makanya ada di dalam Linux itu ada Grub bootloader. Kemudian langkah terakhir yaitu device for boot installation. Device for boot installation ya. Nanti ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih yang terdapat tulisan /dev/sda. Nah, kita pilih di situ, kemudian tulis enter. Nah, kalau ini sudah berjalan, kemudian prosesnya secara otomatis setelah langkah 13, nanti akan kita tunggu sampai ada pernyataan instalasi selesai atau instalasi sukses. Nah, kalau sudah terdapat pernyataan seperti itu, berarti instalasi sistem operasi jaringan kita sudah selesai. Demikian penjelasan tentang sistem operasi jaringan, mulai dari pengetahuan dasar sistem operasi jaringan, kemudian jenis-jenis sistem operasi jaringan berbasis GUI, dan yang terakhir yaitu instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang materi dengan kompetensi dasar menerapkan sistem operasi jaringan dan menginstalasi sistem operasi jaringan. Semoga dalam pembelajaran kali ini materinya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.